bahwa ATM-mu itu dipakai dalam kasus pencucian uang, nggak pakai lama, kamu nyampe bandara langsung di check in. Oh begitu ya. Betul. Iya, saya takut kemarin kan saya proses, maksudnya saya proses calling visa, alhamdulillah sih gagal proses, nggak jadi terbang begitu. Cuma akhir-akhir ini saya jadi kepikiran, saya kan 2 kali tuh sama majikan saya nggak jadi terbang. Yang pertama karena sakit, yang kedua sudah deal lagi nggak jadi terbang. Tapi saya mikir, saya takut ATM saya itu sama teman saya itu disalahgunakan atau bagaimana. Jadi mending saya nggak usah proses ya. Saya tidak berani menghalang-halangi orang untuk proses. Cuman sampean, saya, begitu. betul, sampean, saya, kita semua jangan pernah meninggalkan jejak tentang ATM, KTP, paspor, alamat rumah atau apapun. Dan jangan pernah memberikan nomor HP kita, SIM card-nya itu pada orang lain juga. Jangan sesekali, bahaya banget. Paham ya? Iya, saya takutnya dulu kan dia pinjam, karena saya dulu kan punya Bank of China sama Hang Seng Bank begitu. Terus waktu saya pulang ya dia pinjam begitu, daripada nggak dipakai, saya kan mau pulang terus, dia bilangnya mau pinjam. Ya saya pikir, saya sih waktu itu nggak pikiran aneh-aneh begitu ya. Ya sudah saya kasih. Tahun berapa sih Bu? Tahun berapa Bu? Dulu itu tahun 2014, sudah 10 tahun sih sekarang, tapi anaknya masih di situ kayaknya. 10 tahun bukan jaminan datamu hilang loh Bu ya. Iya sih, saya mikirnya begitu soalnya. Di Hong Kong itu 20 tahun aja masih ada loh Bu. Data 20 tahun itu masih ada. Bisa ketahuan. Oh, jadi itu rentan gitu ya. Soalnya saya kan nggak tahu, maksudnya nggak tahu saya tahu anak itu masih di situ, cuma saya nggak tahu kontaknya atau gimana. Terus saya takutnya itu ya nanti ada masalah. Jadi saya kemarin mau proses ini kayak mending nggak jadi atau bagaimana ya, kayak mending nggak jadi begitu ya. Kalau sampean makku, sampean pernah cerita kayak gitu, saya akan larang. Karena saya tidak ingin sampean datang ke sana untuk memasrahkan diri. Karena kesalahanmu sendiri. Itu. Kan kita tidak tahu, maksudnya dia dipakai maksudnya disalahgunakan apa enggak. Kalau dipakai sudah tentu dia dipakai, soalnya beberapa, nggak tahu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu majikan saya ngepel saya juga, telepon saya, dikirimi foto, ini kamu dapat surat dari bank Cina begitu. Tapi berarti gencar-gencarnya itu memang 3-4 tahun ini Mbak. Jadi gencar-gencarnya money laundry 3-4 tahun ini. Iya, saya ingat sekitaran 3 tahun yang lalu lah majikan saya itu ngasih surat yang dari Bank of China, terus dia foto terus kirim ke saya. Saya bilang, aduh data saya kan sudah lama di Indonesia, itu kalau bisa, soalnya majikan saya kan masih punya data-data saya, maksudnya kayak paspor, ID. Nggak bisa, majikanmu nggak bisa matiin nomor rekeningmu. Hanya kamu yang bisa. Oh begitu ya? Nggak bisa, majikan nggak bisa. Saya minta tolong sama majikan saya, aduh datanya saya tolong dimatiin saja, bisa apa enggak? Tapi terus dia nggak confirm apa-apa sih, cuma kalau ada info apa-apa kan dia kasih foto sama saya. Terus sekarang dia udah pindah rumah, jadi nggak tahu juga sih, alamatnya sudah pindah, jadi mungkin nggak tahu kalau ada surat lagi. Maka dari itu. Tapi itu kemungkinan bisa bermasalah begitu ya, Cek? Saya nggak tahu Mbak, saya nggak berani orang lain mengatakan bermasalah atau enggak, itu polisi yang menentukan. Cuman dari pengalaman yang ada, kalau money laundry itu kalau yang di luar itu biasanya sudah nggak berani masuk. Yang saya tahu anak-anak yang di dalam belum ditangkap polisi, mau pulang ke Indonesia ditangkap, diborgol di airport, itu banyak itu. Oh begitu ya. Mau keluar dari Hong Kong, jadi ATM mereka dipinjam teman, terus dia mau keluar dari Hong Kong, itu diborgol, itu banyak sudah. Tapi kalau dari Indonesia masuk ke Hong Kong, yang saat ini, info yang saat ini saya pegang, hanya orang-orang yang datanya berbeda saja. Tapi untuk money laundry, yang anaknya dulu pegang ATM, terus pulang Indonesia, visanya turun masuk Hong Kong lagi ditangkap, saya belum pernah dengar. Oh begitu ya. Ya mungkin sampai bisa coba. Enggak, saya takut. Saya sudah proses, cuma saya ingatnya begini, kan saya ngomong juga sama PP ya kemarin, bagaimana saya jadi proses apa enggak. Aduh saya takut ini, kemarin kan saya
ingat apa namanya VT-nya Miss Yuni yang bahas-bahas money laundry itu. Saya jadi kepikiran ATM saya. Saya pikir ya Allah, ini dulu saya ninggal ATM, takutnya dia disalahgunakan atau gimana. Nanti saya di sana ditangkap. Aduh, saya datang ke sana buat menyerahkan diri atau bagaimana? Saya lagi pikir-pikir ini. Iya. Maksudnya saya takut. Ya sebenarnya jangan percaya 100% omongan saya, kan banyak mbak-mbaknya itu nggak percaya sama saya dicoba itu. Bisa sih. Gitu. Takut sendiri, maksudnya ya kan saya ibaratnya kerja keluar itu mau merantau gitu ya. Takutnya di sana saya sudah ada, saya kan nggak tahu itu ada kasus apa enggak ya, cuma saya juga nggak bisa menghubungi anak yang dulu saya pinjami itu. Takutnya kalaupun itu nanti saya datang ke sana cuma mau dipenjara, mati saja. Karena gini, karena saya tidak tahu nih kalau sampai data-datamu dipakai untuk transaksi yang tidak jelas, untuk penipuan sesama pekerja migran, TKW juga, transaksi-transaksi yang lain atas namamu, kita nggak tahu. Dan apakah namamu pernah masuk di datanya polisi, kita juga nggak tahu. Karena banyak penipuan-penipuan itu pakai ATM-nya teman-teman yang sudah pulang Indonesia. Dan saya tidak ingin ada pengalaman kamu balik ke sana hanya bilang, Pak, ini tanganku, gitu loh. Paham nggak maksudnya? Iya, makanya itu saya kayak ini berapa hari saya dalam arti begini. Kemarin kan saya proses calling visa begitu ya, ternyata gagal terbang karena saya sakit. Ya berarti Tuhan sudah mengingatkanmu, Mbak. Tuhan sudah mengingatkanmu. Saya bilang begini, saya kok ini 2 kali proses kok kayak apa namanya mental. Takutnya apa ini jangan-jangan saya lagi diselamatkan. Yang habis nonton videonya Miss Yuni yang pencucian itu, saya jadi ingat ATM saya. Terus ya kalau dia nggak nyalahgunakan, kalau nyalahgunakan lah saya datang ke sana cuma buat diborgol. Itu saya berhari-hari itu saya kayak antara saya bersyukur atau saya juga sedih juga. Tapi saya mikirnya itu kan saya cuma ninggalin ATM, nggak ninggalin data begitu. Ya makanya kan saya bilang, Tuhan sudah mengingatkanmu 2 kali agar jangan proses. Dan kamu hari ini sudah nanya sama Miss Yuni. Saya bilang jangan. Tapi jangan bilang saya iri. Kalau kamu pingin coba aja. Boleh kok. Saya tidak melarang kalian mencoba. Iya. Terus 2 hari yang lalu kan itu saya dari orang PT, dia telepon sama saya gini, kamu jadi jadi proses enggak? Aduh Miss, saya ini takut, saya lagi kepikiran. Bener, saya takut sekali habis nonton videonya Miss Yuni yang money laundry itu. Saya itu ATM saya dipakai sama teman, takutnya nanti dia disalahgunakan atau bagaimana. Terus dia katanya itu dia bilang begini, kamu pernah pinjam uang nggak? Maksudnya kamu bermasalah pinjam uang apa enggak? Saya dulu memang pernah pinjam uang tapi nggak bermasalah. Yang masalah itu saya ATM saya sama teman saya. Itu nggak apa-apa, dia bilang gitu. Nggak apa-apa kalau kamu nggak ada sambutan sama bank. Memang saya nggak ada sambutan, cuma saya ninggalin ATM. Saya takutnya nanti. Bank itu nggak bahaya loh. Bank itu nggak bahaya, nggak sebahaya ATM dibuat pencucian uang. Bank itu nggak bahaya. Bank itu tidak akan melakukan apapun kalau kamu bayar. Tapi pencucian uang itu tidak bisa dibayar. Jadi buat PT-PT yang menyepelekan tentang money laundry, saya ingatkan, jangan sesekali bilang tidak apa-apa dengan money laundry. Karena saat dikecek itu bukan PT yang dikecek, PT akan cuci tangan. Kenapa saya bilang seperti itu? Salah satu orang terbang ke Hong Kong hanya menyerahkan diri. PT bilang apa? Oh, gak tahu. Aku gak tahu. Anaknya gak cerita. Anaknya nangis jeger-jeger. Percuma, PT cuci tangan. Paham? Iya. Kalau kamu di penjara, PT gak ngurus, Mbak. Iya sih. Tapi ya sekali lagi, silakan. Saya itu orangnya netral. Mau dicoba monggo. Gak apa-apa. Saya sampai tadi malam itu saya sholat istikharah begini. Saya
tadinya kan saya memang mau proses ke Hong Kong gitu ya, karena majikan saya telepon begitu terus suruh itu, tapi saya ini yaitu saya takutnya saya mau ke sana, cuma saya ibaratnya kan saya nggak tahu ya itu saya bermasalah atau enggak ATM saya yang sama teman saya. Itu masalahnya kan sama teman. Takutnya saya begitu, saya sampai sholat istikharah ini bagaimana ya, apa saya proses apa enggak, takutnya kalau proses nanti saya di sana bermasalah. Ya dilema sekali saya ini tadi malam. Kan karena kamu sudah pulang lama, tidak pernahnya bank kirim surat. Biasanya bank itu tiap bulannya kirim surat, Mbak. Tapi kalau sudah tidak pernah kirim surat, tiba-tiba 3 tahun yang lalu kirim surat, itu memang berarti ada sesuatu. Itu menurut pendapat saya. Tapi pendapat bener nggak? Bank itu selalu ngirim surat. Tapi masalahnya kamu udah pulang bertahun-tahun nggak pernah kirim surat. Kenapa tiba-tiba kirim surat? Ini patut kamu curiga. Saya kan iya nih, saya pulang itu tahun 2014 ya. Terus tahun 2018 atau 2019 itu kayaknya sebelum corona, majikan saya itu ngasih tahu itu masalah ini ada surat dari POC, dia bilang begitu. Oke, kalau saya sih memang nggak setiap hari lah, yang penting saya intent telepon-teleponan atau SMS-an sama majikan sama anak begitu. Terus tapi yang masalah bank itu dia pernah beberapa kali 2 kali apa ya, pokoknya itu, tapi udah lama, dari yang 2014 mungkin sekitar beberapa tahun kesini lah, dia pernah memang dia ngomong sama saya masalah dia dapat surat dari bank. Kalau sekarang ya nggak tahu ya, dia kayaknya sudah 1 tahun atau 2 tahun dia sudah pindah rumah. Karena bank juga kan ada expirednya, Mbak, ada 5 tahun, ada 10 tahun. Tapi is expired atau enggak itu bukan masalahnya, karena Hong Kong sangat detail sekali. Kamu melakukan transaksi sekali itu udah kelar kita itu. Tapi kita nggak bisa tahu kalau kita bermasalah ya. Yang penting maksudnya data kita nggak tahu ya. Nggak tahu loh, Mbak. Sekarang nyatanya anak sudah bermasalah, anak sudah kasus. Kenapa visanya masih tetap keluar, tapi nyampe di bandara dipegang? Bener nggak? Berarti kan mereka seolah-olah nunggu kalian menyerahkan diri untuk dipenjara. Kalau saya sih tahu diri saja, Miss. Maksudnya tahu diri. Saya pernah, walaupun saya tidak berbuat kesalahan ya, cuma memang saya pernah ninggalin ATM saya sama teman gitu saja. Cuma ya itu saya mawas-mawas. Akhirnya ya saya gimana ya, mau proses apa enggak. Tapi ya memang saya kemarin gagal 2 kali calling visa sama majikan saya itu 2 kali.